Raisa sudah selesai mengemas pakaian dan barang-barang yang akan dibawa ke rumah Bunda besok. Pakaiannya dan pakaian Saka untuk acara pernikahan Revita, adiknya. Biasanya ia menyiapkan pakaian damar juga. Ya, pakaian mereka bertiga. Tapi sekarang tidak lagi. Hanya Raisa dan Sakara saja. Acara pernikahan itu hari Minggu, dibagi 2 sesi. Jam 9 pagi acara akad nikah. Lalu usai sholat duhur jam 1 siang. Acara resepsinya sampai sore hari. Tapi Raisa berangkat ke rumah bundanya hari Sabtu. Ia membawa serta Bi Imas dan Hanum. Ras juga ikut hari Sabtu besok. Sebab sudah banyak kerabat dari luar kota yang datang dan menginap di rumah bunda. Sebagai anak sulung, Raisa dibutuhkan untuk mendampingi bundanya melayani para tamu mereka. Harusnya Raisa bahagia karena akan berkumpul dengan saudara jauh yang hanya sesekali bertemu. Walau mereka jarang bertemu, tapi hubungannya dengan para sepupu, tante dan om-omnya sangatlah akrab. Pertemuan mereka paling kalau ada acara pernikahan salah satu anggota keluarga seperti sekarang ini. Kalau sudah bertemu, mereka lebih suka memilih tidur berjamaah di ruang tamu atau di ruang keluarga. Cukup dengan menggelar karpet di lantai, mereka akan mengobrol sampai dini hari. Sungguh indah. Tapi masih bisakah Raisa menampilkan sikap cerianya saat ini? Saat hatinya tengah hancur, bersepian, mungkinkah ia bisa bercerita dengan nyaman dan tertawa dengan riang di hadapan semua orang? Bagaimana ia akan bersikap pada suaminya di depan para sanak saudara yang selama ini sangat menghormati damar? Memang baru Ras saja yang tahu peristiwa menyakitkan ini. Mereka berdua menutup rapat-rapat kejadian itu. Mungkin nanti setelah acara pernikahan Revita selesai, Raisa akan menentukan sikapnya akan bagaimana rumah tangganya nanti. Raisa mau tidak mau menanyakan pada Damar, apakah ia akan ikut ke rumah bunda untuk menghadiri pernikahan Vita. Ia keluar dari kamarnya bermaksud memanggil Damar di kamarnya. Tapi sebelum ia mengetuk pintu kamar itu, ia mendengar suara di teras depan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati jendela dan mengintip dari kacanya dengan menyingkap sedikit gorden. Terlihat Damar sedang video call dengan seorang perempuan. Damar yang duduk membelakangi jendela tidak sadar kalau Raisa berdiri persis di balik kaca di belakangnya, melihat dengan jelas siapa yang ada di layar ponsel itu dan mendengar semua percakapan mesra mereka. Masih dimusuhi oleh istrimu, Bang. Suara wanita itu tersenyum manja. Iya, makanya abang butuh kamu untuk menghiburku. Jadi, kalau istri abang baik-baik saja, aku tidak dibutuhkan, merajuk. Bukan begitu sayang, kamu itu akan selalu prioritas bagi abang. Mana bisa, abang hidup tanpa kamu. Sehari saja tidak bertemu, abang tidak akan bisa tidur semalaman. Abang bela-belain tiap hari pulang malam agar kita bisa menikmati cinta dulu sebelum pulang ke rumah. Kamu itu candu cinta, sayang. Bisa sakau abang kalau kita tidak bermain cinta tiap hari denganmu. Kamu juga begitu kan? Kalau sehari saja abang berhalangan, besoknya di kantor, abang dimanyunin sama kamu. Benar, Bang. Abang itu hebat sekali kalau sudah diranjang. Aku sampai nggak bisa nafas
dan seluruh pembuluh darahku merasakan nikmatnya permainanmu. Kalau saja sekarang Abang ada dekat aku. Perempuan itu memperlihatkan mimik wajah yang greget dan suara yang sensual. Sabar ya sayang, besok Sabtu kantor kita libur Sabtu dan Minggu. Tapi kita berdua tetap kerja lembur di kantor kita seperti biasa. 2-3 jam cukuplah. Tapi ngomong-ngomong, tumben tuh kancing atas dipasang. Abang kan gak bisa ngintip. Buka dong. Ayuna dengan senyum menggoda menuruti pinta Damar, sehingga Damar melahap dengan matanya. Pandangan yang menggiurkan itu. Jemari Ayuna meraba sedikit ujungnya, membuat Damar menggelepar. Sudah. Abang jadi tersiksa nih semalaman ini gara-gara kedua benda itu. Sudah dulu ya sayang, sampai ketemu di tempat lembur besok. Damar menenangkan gejolak dirinya sejenak. Meski tadi sore ia sudah menikmati tubuh Ayuna, tapi melihat pemandangan cantik suguhan Ayuna saat video call memberi sensasi tersendiri baginya. Setelah tenang, ia berbalik mau masuk ke kamarnya. Namun Damar terbeliak kaget mendapati Raisa berdiri diam di pintu dekat jendela. Wajahnya terlihat kaku. Sah, sudah lama kamu di situ? Damar menenangkan debaran jantungnya. Sudah selesai video call-nya? Tanya Raisa dingin. Sah, Damar berkata gugup. Raisa tak ingin berlama-lama di situ. Hatinya serasa hangus melihat suaminya video call secara menjijikkan dengan Ayuna. Segera disampaikannya maksudnya. Besok kami semua akan ke rumah Bunda. Kamu bagaimana, Mas? Ketus suara Raisa. Damar lega karena istrinya tidak mengamuk melihat ia video call dengan Ayuna barusan. Ya, sepanjang yang ia ketahui, Raisa jarang sekali marah. Kalau ada hal-hal yang memancing emosinya, ia dengan santun menyampaikannya atau menegur Damar dengan lembut, sehingga jarang sekali mereka bertengkar. Sah, sudah hampir seminggu ini sikapmu sangat berubah. Kamu mengabaikan aku. Bicaramu juga tidak sopan. Beda dari biasanya. Dulu kamu tidak pernah berkau padaku. Tapi sekarang kamu seenaknya bicara seperti itu. Kamu tidak menghormati aku sebagai suamimu. Melongo Raisa mendengarnya. Setelah kepergok sore Minggu itu, lalu Rabu kemarin saat Damar mandi di tempat tukang martabak dan barusan kepergok video call dengan perempuan murahan itu, masih minta dihormati sebagai suami. Betul-betul tak berakhlak. Mas, masih perlukah aku menghormatimu setelah kamu mengkhianati aku? Masih perlukah aku menghormatimu? Seorang lelaki yang dengan sadar telah menceburkan dirinya ke dalam maksiat. Jangan mimpi kamu, Mas. Itu karena kamu mengabaikan aku selama seminggu ini, Sa. Kalau kemarin-kemarin kamu baik-baik saja padaku, tak akan aku kembali pada perempuan itu. Malah menyalahkan Raisa. Nggak sopan banget. Walau aku melayanimu all out selama 24 jam, tetap saja kamu mencari celah untuk mereguk dosa dengan perempuan itu. Kan kamu bilang sendiri bahwa perempuan itu sudah menjadi candu cintamu. Kalian bertemu tiap hari dan melakukannya setiap pulang kerja. Sebelum pulang ke rumah. Terus, masih perlukah aku melayanimu? Masih pantaskah aku menghormatimu? Raisa menggeleng-gelengkan dengan penuh jijik. Di matanya, suaminya itu sudah tidak ada harga diri sedikit pun.
Wibawa yang selama ini diperlihatkan lelaki itu luruh, sudah masuk comberan. Damar tidak berkutik karena apa yang diucapkan istrinya itu benar semua. Jadi besok kamu ke rumah bunda atau gimana? Raisa ingin cepat-cepat berlalu. Aku mau ke rumah bunda, tapi kita harus pergi bersama. Aku, kamu dan Saka. Bukannya besok kamu ada lembur dengan perempuan itu. Sinis suara Raisa. Sah, jangan mulai lagi deh. Atau kamu mau berangkat tanpa aku? Apa kamu siap menghadapi bunda dan ayah serta saudara-saudara yang lainnya kalau kita tidak barengan? Damar coba menakuti Raisa, berharap Raisa akan berpikir panjang, tapi dia tidak tahu bahwa perempuan yang terluka adalah perempuan yang sudah nekat. Jangankan menghadapi bunda dan ayah, menghadapi seisi dunia pun aku gak takut. Raisa melotot pada Damar. Kalau kamu mau bareng aku besok pagi-pagi berangkat. Gak mau menunggu kamu pulang, lembur. Raisa berbalik mau masuk ke dalam, tapi secepat itu tangannya diraih oleh Damar. Aku harus pakai baju yang mana untuk acara pernikahan Vita nanti? Damar sungguh bingung. Ia tidak pernah mengurus hal-hal seperti itu selama ini. Biasanya ia terima bersih, disiapkan oleh Raisa. Kamu cari saja sendiri, Mas. Lemari pakaianmu ada di kamarmu. Sah, tolong pilihkan yang mana agar kita bertiga tampil serasi dengan pakaian senada seperti biasanya. Aku juga tidak tahu harus membawa apa saja. Gak perlu tampil serasi karena memang sudah gak serasi lagi. Dan mulai saat ini kamu harus bisa melakukan apa-apa sendiri, Mas. Jangan pernah melibatkan aku lagi. Toh saat kamu berselingkuh, kamu bisa melakukan sendiri tanpa minta bantuanku. Hah, maksudmu? Bersambung.